Halo Tira, apa kabar? Baik, Kay. Kamu gimana nih? Alhamdulillah sih baik. Oh iya, udah berapa lama sih kita nggak ketemu gini? Udah gak kehitung bulan, Kay, kayaknya. Aduh, udah lebih 6 bulan. Enggak lah, mungkin beberapa bulan lah Oke. dari kita awal Awal tahun Maret. ini kayaknya. Ya gitu. Iya. Bukan dari Maret, Enggak sih, kayaknya sekitar Februarian Februari kita udah ya. gak ketemu. Oh ya, kamu selama karantina ini udah ngapain aja nih? Ya kayaknya gitu-gitu aja sih, kayak nggak ada beda sama yang lain mungkin. Apa tuh? Ya rebahan lah, Kay. Kaum rebahan? Iya, kalau rebahan. Kayaknya kamu juga sama sih. Iya juga sih. Iya kan? Oh, Karena iya. nggak tahu lagi mau ngapain. Ya sih benar juga ya. Tapi kan seharusnya ngapain itu yang produktif mungkin ya. Ya, harusnya sih gitu ya, harusnya bisa produktif. Habis ini lah ya, habis Ya, ini kita inilah ketemu. harus berpikir produktif. Nah ya, oh iya, kamu udah ini belum lihat dari konten-konten sebelumnya nih dari teman-teman kita dari prodi lain? Udah nih, aku lihat di YouTube-nya Fisik Unpas nih. Iya, yang mana tuh? Aku lihat yang dari awal nih, dari yang AP. Apa ya? Oh, Yang oke. ngebahas tentang banjir ya kan. Terus dari kasus Oh, juga. kalau boleh tahu itu Kang siapa ya? Yang Akang itu dari sama juga tempatnya Iya tuh nih, kayak kamu. sama dari daerah aku, Banjaran, Banjaran. Kabupaten. Langganan banjir Oh, nih. langganan Iya ya? benar. Tapi kata Akang yang dari jurusan AP nih, Iya. kalau misalkan di Banjaran itu, kalau banjir tuh emang Langsung gitu langsung padat banget, kayak langsung kayaknya mau ke kampus juga macet banget, kayak udah males. Tapi kan sebagai mahasiswa harus tetap semangat ya ya. kan. Iya sih bener ya. Bukan sebagai halangan lah ya buat Iya kita benar, belajar ilmu. benar. Terus dari mana lagi sih? Dari KS ya? Yang Ya, yang bansos tentang ya? bansos, benar juga kalau misalnya setiap banjir nih pasti ada bantuan, entah itu dari masyarakat sekitar atau juga dari pemerintah juga. Berkaitan ya berarti di Banjar itu banjir, bansos. Iya benar, banjir, bansos tuh erat banget kaitannya. Udah Gak mungkin friendly lah. terpisahin. Oh iya. Berarti satu lagi tuh apa ya? HI ya? HI nih ngebahas tentang apa nih, Kay? HI itu kemarin tuh ngebahas tentang perspektif new normal dan HI-nya sendiri tuh. Lebih kemarin tuh ada Perang Dunia Ketiga. Oh, Terus gitu. ada konflik-konflik gitu, terus pemerintahnya juga ada. Jadi lebih ngebahas, kalau aku lihat ya, mereka tuh lebih menganalisa Wah, tentang gimana hubungan-hubungan internasionalnya. Nah, habis ini kan udah tuh 3. Nah, sekarang kita nih kita dari mau ngebahas apa nih, Kay? kita dari mana sih? Prodi apa Kita dulu? dari loh? Adbis, Adbis ya. Apa? Administrasi Adbis nih? Bisnis. Oke, berarti ngebahas tentang Bisnis lah Oke, pastinya. benar. Berarti untuk sekarang paling kita ngebahas tentang mungkin new normal dalam perspektif bisnis. Ini nih. isunya nih ini banget kan, lagi happening banget nih akhir-akhir ini tentang new normal. Benar. Banyak banget kontroversinya juga nih tentang Ada new pro normal. kontra ya? Iya benar banget. Kayaknya juga tentang new normal ini kayaknya nggak ada habis-habisnya juga nih, sih, karena kan benar. ada kaitannya dengan corona nih, Iya, si covid nih. Benar. koro-koro ini ya. benar. Tapi kalau dari bisnis sendiri gimana sih kita? Menurut Kamu aku- dulu deh. Dari aku nih Ladies ya. first soalnya. Kalau menurut aku nih sebenarnya new normal ini jadi peluang nih buat kita anak bisnis, iya. ya kan? Mungkin ya pasti ada negatifnya juga ya, tapi buat positifnya new normal ini tuh jadi suatu peluang usaha nih untuk membuka usaha baru mungkin atau melanjutkan usaha yang kemarin Udah sempat ada ya? tertunda juga. Gitu. Jadi lebih ke momentum ya, Benar. momentum yang besar juga bagi apa ya, segmen bisnis sendiri ya. Benar-benar momentum banget. Gitu. Oh kayak mungkin pernah gak sih kita pas kuliah nih ngedengar beberapa mata kuliah nih ada yang bilang terjadi suatu bisnis tuh karena adanya suatu ancaman atau masalah yang terjadi di suatu masyarakat tersebut. Berarti benar banget kan sekarang kenyataannya adalah kita adanya bisnis tuh malah ini tuh momen itu jadi suatu yang momentum berharga gitu bagi segmen bisnis. Harus bisa dimanfaati. Benar banget. Jadi peluang untuk kita terus berkembang dan bertahan lah untuk dengan keadaan seperti ini. Nah kalau misalkan buat keadaan kayak gini nih, kan pasti ada yang namanya peluang. Nah Benar. kalau peluang dari bisnis sendiri tuh kayak gimana sih yang udah kita pelajari atau di masyarakat tuh kayak gimana sih Ter? Kalau kita pelajari kan setiap kata kamu benar tadi, setiap ada ancaman itu pasti selalu ada peluang. Iya. Sama kayak hal kayak gini, walaupun sebenarnya COVID ini kan berdampak banget ya bagi kehidupan kita di masyarakat, tapi pasti ada peluangnya. Nah itu dengan adanya normal ini nih, jadi cara kita untuk bisa keluar dari corona atau COVID ini kan dengan adanya new normal untuk memulai kehidupan lagi. Nah dengan new normal ini kita sebagai mungkin yang lainnya sebagai para entrepreneur atau para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang kemarin-kemarin udah sempat tutup nih, ini udah jadi kesempatan lah ya. nih untuk membuka lagi atau untuk membuka suatu usaha baru mungkin yang bisa agar lebih lebih baik lagi sih ya, baik, lebih bertahan benar. long lasting Jadi, lagi lah ya. benar-benar lebih memperbaharui strateginya lagi. Berarti kalau
setuju sih sama kayak yang kamu bilang. Berarti, tapi kalau itu berarti secara gambaran umum ya, berarti Benar. peluang tuh kayak gimana nya. Tapi kalau aku sendiri sih lebih ke sektor-sektor apa aja sih yang ada di bisnis yang bisa jadi suatu peluang dari adanya pandemi ini. Kalau misalkan kita baik lagi suatu peluang, berarti kan adanya suatu masalah dulu nih. Berarti adanya masalah pasti ada solusinya. Nah, untuk di bisnis sendiri itu kita harus lihat dulu beberapa masalah yang terjadi ada di masyarakat tersendiri. Misal nih, walaupun banyak nih ya, ada beberapa peluang, tapi aku ambil beberapa nih. Contohnya yang pertama, sekarang banyaknya orang-orang tuh yang membutuhkan kesehatan. Oh benar, itu penting banget Nah sekarang kan nih. ditambah dengan adanya new normal, berarti kan usaha apa ya, kebijakan untuk berusaha menjadi normal kembali sebelum adanya COVID ini kan. Nah mungkin dari adanya kebutuhan kesehatan ini bisa berbentuk dalam makanan atau minuman yang lebih lebih sehat atau higienis dan bergizi juga. Mungkin ditambah dengan bisa apa ya, imun tubuh kita tuh biar jadi ningkat gitu. Mempertahankan imun Biar tubuh. si corona itu tuh nggak nempel Ke ke kita. bawah. Iya, ke bawah. Terus bisa juga dari kesehatan itu alat pelindung diri. Nah, kayak Benar misalkan penting banget sekarang kan. kayak misalkan masker, terus ada hand sanitizer, terus ada face shield tuh. Kan awal-awalnya pernah kosongku, apa? Iya. Stoknya habis. Nah, sekarang tuh udah mulai banyak nih. Tersedia lah Iya, di- mulai dari kalau aku lihat ya dari aku kan pernah ada lihat magang gitu di tempat jam. Nah, itu tuh mereka malah ngeluarin masker versi merekanya dengan desain yang mereka punya gitu, dengan ciri khas mereka. Dan itu juga unik menurut aku, unik banget. Beda dari masker yang polos doang, tapi ini dikesannya ada berdesainnya lah. Lebih menarik lah. Terus ada ada juga, tahu gak sih kamu pernah lihat face shield yang asalnya polos doang, terus jadi ada warnanya, ada Oh iya lampu berwarna, iya benar. kayak Iron Man gitu kan. Iya, Keren keren banget banget kan? ya. Itu berarti kreasinya apa inovasi lah, inovasi baru di face shield biar nggak apa ya, nggak standar gitu, biasa dari yang ada pembedanya gitu. Nah, terus aspek yang lainnya, orang-orang tuh jenuh di rumah kan dengan adanya work from home, Di rumah social aja nih distancing, ya kemarin. hashtag di rumah aja. benar, Nah, benar. bener banget. Nah itu tuh jadi orang-orang tuh bingung, aduh kita udah lama nih di rumah jenuh, ngapain ya, bosen gimana? Kan kalau aku sih contoh aku suka olahraga, ya cowok lah ya, olahraga, cowok harus jaga kesehatan juga. Jadi ya misalkan workout di rumah, berarti kan workout sendiri tuh butuhnya apa aja sih? Kayak misalkan baju olahraga, peralatan olahraga, terus misalkan kita nggak tahu mau olahraga apa, lihat tutorial di platform-platform digital, misalkan buat otot apa, bagian apa. Nah itu kan bisa juga jadi bisnis. Nah tapi ngomong-ngomong platform digital nih, kamu ini gak sih apa yakin gak sih atau percaya bahwa untuk masa yang kayak gini tuh lebih menguntungkannya adalah bisnis di sektor digital? Bener banget, kayaknya kalau sekarang secara offline ini udah mulai redup nih, kayak banyaknya Iya, sekarang yang menggunakan online. Kayaknya lewat handphone lebih mudah kan, Iya, bener. atau misalkan lewat banyaknya aplikasi, platform digital kan banyak banget sekarang. Masyarakat juga kayaknya lebih memanfaatkan sektor digital nih Iya sekarang sih, daripada bener. offline. Soalnya sambil rebahan kan, apalagi bener. rebahan. Aku banget nggak sih kayak rebahan? Langsung buka cek baju yang baru apa nih, ya kan? Atau enggak misalkan, skincare udah habis nih. Waduh, Langsung beli cewek di banget ya. aplikasi. Iya benar. Beli Kalau kamu apa nih? Biasanya beli apa? Di Kalau online? aku terakhir ya itu, aku pernah beli peralatan olahraga sih lebih tepatnya. Karena kadang aku juga latihan di dojo aku sendiri. Tapi ya masih ada protokol kesehatannya, jadi masih aman lah. Iya, tetap harus mementingkan kesehatan. Iya benar, karena ya adanya new normal ini kan dibarengi dengan adanya protokol kesehatan. Jadi salah satu syarat lah buat masyarakat yang mau keluar rumah dengan ada kepentingan atau keperluan tuh harus memenuhi adanya protokol kesehatan. Nah kan ngomongin bisnis digital ini tuh emang lagi happening banget gitu. Apalagi ditambah dengan adanya 4.0 kan. Oh iya. Bener kan? Dimana 4.0 sendiri tuh lebih mengedepankan kemodernisasi dan digital gitu. Dan pas banget gitu dengan adanya pandemi ini tuh menjadi salah satu momentum berharga bagi para pelaku-pelaku bisnis yang sudah emang merintis bisnis digitalnya tuh sebelum dari adanya corona ini. Jadi emang mereka tuh kayak seneng banget gitu. Kayak langsung mendapatnya bisa naiknya income-nya langsung berjuta-juta kali lipat. Aku bayangin aja dari
Contoh kita aja kelas nih, kan gak bisa tatap muka langsung ya, harus ada di rumah gitu. Dari apa ya, aplikasi-aplikasi digital yang bisa video call, terus ada bisa meeting. Nah itu aja aku baca nih beritanya, mereka aja tuh bisa berkali-kali lipat lebih dapat keuntungan dari adanya COVID ini. Dari Jadi yang biasanya lebih meningkat gitu iya, ya. ningkatnya tuh emang wah drastis banget sih. Kayak ibarat lahir udah kayak langsung gitu. Kayak Langsung gede lah gitu iya ya. langsung, nggak ada anak kecilnya tapi langsung Jadi prosesnya cepet banget. cepat banget, nggak langsung ini nih apa ya, sesuai grafik gitu. Tapi kurvanya emang langsung kurvanya meningkat langsung meningkat. Nah itu kan berarti dengan adanya bisnis digitalnya itu emang sangat penting gitu, sangat berharga di pandemi saat ini gitu. Nah setelah itu kan tadi udah dua kan. Ketiga ya tuh orang-orang tuh merasa butuh relaksasi diri. Kan jenuh juga butuh ada relaks. Nah bisa juga ini nih buat biasanya kaum Hawa nih biasanya masak-masakan, bener banget. terus berkebun, bikin apa perkebunan mini di kecil, halaman. iya. Iya kan dari misalkan masak-masakan itu bisa juga dijadiin suatu bisnis kan, homemade kan, bisa juga dipasarkan luas ke teman-teman, terus ke komunitas-komunitas yang ada, terus brandingnya pemasaran di sosial media. Nah kan itu bisa banget, malah itu lebih apa ya, Prospeknya kayaknya lebih tinggi. iya sih. lebih tinggi karena ya orang-orang juga mungkin udah mager keluar, pengennya buka HP, terus mesen makanannya, terus datang, terus makan deh. Pengennya instan lah, simple dan Kayaknya instan kalau yang gitu. ribet tuh udah males sih. Udah malas banget gitu, apalagi kan masa-masa kayak gini. Jadi bagi misalnya kamu nih di rumah suka masak-masakan sama ibunya sama ibu kamu sama bapak kamu, jadi bikin lah mungkin kecil-kecil apa kek gitu, kayak Oreo cheesecake gitu ala-ala, terus dijualin, kan itu menguntungkan juga. Nah, yang terakhir ya ini sih lebih ke banyaknya orang tuh merasa empati dan simpati nih. Kan dengan adanya COVID ini tuh berdampaknya luas ya ke berbagai sektor. Nah bukan cuma misalkan sektor bisnis doang, tapi ya ekonomi pun kena gitu. Jadi banyaknya simpati dan empati orang-orang tuh melakukannya dengan misal sumbangsih atau enggak galang dana lah, pakai aplikasi atau enggak platform yang emang khusus bantu-bantu. Nah kayak gitu kan secara tidak langsung itu juga menjadi sebuah bisnis ya, tapi masuknya ke dalam social enterprise yang dimana ya itu juga selain mendapatkan profit, namun mendapatkan juga benefit bagi si lembaga dan masyarakat yang mendapatkannya. Nah menurut aku sih gitu ya, kalau peluang bisnis tuh kita harus lihat dulu dari challenge apa sih yang kita temuin di keadaan saat ini. Nah terus tapi kalau ini nih di masa-masa kayak gini nih, kalau ada pilihan mending menjalankan bisnis atau merintis bisnis nih, menurut kamu kayak gimana nih? Tergantung sih kayak sebenarnya. Kalau misalkan bagi kita nih yang mahasiswa, kayaknya untuk merintis nih kayaknya bagus nih, karena kan di zaman sekarang ini kan banyak masyarakat yang sekarang menggunakan sosial media. Iya. Jadi ini tuh tepat banget nih buat masyarakat atau kita mungkin yang mau merintis suatu usaha. Kalau untuk menjalankan kembali itu kan sekarang ini kan para pembisnis harus memulai kembali ini usahanya. Tapi harus yang diperhatikan pasti pola hidup masyarakat berubah. Perilaku perilaku ada masyarakat perubahan berubah, perilaku. gaya kehidupan masyarakat juga berubah. Sekarang apa-apa kayaknya lebih kepada yang pokok-pokok aja deh gitu. Benar. Kayaknya kalau misalkan tersier sekundernya nanti agak dulu nanti deh, dulu gitu. ya. Karena kan kalau sekarang juga walaupun sekarang udah ada new normal, tapi kan kehidupan belum seperti sepenuhnya, semula lagi iya, gitu. Jadi masyarakat pun yang tadinya di PHK kan belum semua kembali bekerja. Iya, jadi harus berintis lagi lah ya. Iya, Cari-cari lah ya. Harus mencari cara untuk bertahan, tapi dengan dengan melatih diri kita, dengan melatih kreativitas untuk bertahan. Berarti dibutuhkannya kreativitas dan inovasi ya yang kita punya. Kan kalau misalnya kita di bisnis sendiri nih ya Tir, ibu dosen tuh bilang ini, jantungnya suatu bisnis tuh karena adanya dua aspek, yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi kalau misalkan kita udah memiliki dua aspek tersebut nih, nah kayak insya Allah lah ke depannya tuh bisnis yang kita jalin tuh bisa long lasting dan bertahan. Nah jadi kalau misalnya kita mau jadi seorang pembisnis, kita tuh harus memiliki dua aspek tersebut.
Nah, di samping itu kalau misalnya perintis nih, kan banyak juga nih bingung perintisnya kayak gimana sih, kayak gimana. Nah, lihat lagi sesuai dengan keadaan kebutuhan. Yang tadi kan aku juga udah bilang nih, masalah yang ada di masyarakat kali ini tuh apa sih? Tentang apa? Nah, balik lagi ke situ. Banyaknya resourcesnya kayak gimana. Entah itu survei atau enggak. Survei langsung atau by, apa ya, kayak pakai form gitu, G-form kayak gitu kan bisa juga. Nah, kalau misalkan kedepannya nih masih kayak new normal kayak gini kan, maksudnya ke depan kita nggak tahu nih apakah new normal ini masih tetap berlaku atau tidak. Soalnya baca berita pun katanya kalau misal grafik si COVID ini masih naik, new normalnya bakal ditiadakan. Nah, kalau misal bagi pembisnis itu bukan jadi suatu masalah gak sih? Benar gak? Iya benar. Jadi ya kalau misalkan di bisnis sendiri tuh ya ini menjadi peluang gitu. Walaupun di berbagai sektor di dalam bisnisnya tuh ada yang terhambat, entah itu produksi, distribusi, dan konsumsinya. Tapi ya di satu sisi untuk secara general bisnisnya itu malah menjadi suatu peluang. Nah, kalau misalkan ngomong, kan dari tadi kita ngomongin bisnis nih. Benar. Kalau misalkan dari prodi kita apa nih yang kita kangenin gitu, misalkan atau yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini nih, Tir? Kayaknya kalau yang relevan nih, yang kita pelajari ini kayaknya benar-benar bakal kepake banget sekarang ini dari pemasaran gak sih? Pemasaran, siapa tuh dosennya? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Bener kan? Ibu sekjur kita Iya, ya. bener. Oke. Bu Yanti ini kan selalu ngomong kalau misalkan untuk membuka suatu usaha ini penting banget untuk kita mengenali 4P. Apa itu 4P? Ada produk, ada promotion, ada place sama price. Price, ya kan? oke. Itu juga penting, harus benar-benar dipikirin gitu. Menurut kamu apa lagi, Kay? Paling ya itu, masa pasti banyak lagi lah. Tapi ya lebih pentingnya adalah ketika yang penonton nih, yang di luar sana harus coba langsung nih masuk ke prodi kita dulu. Bener, menarik banget kan, Kay? Ini baru satu matkul loh. Bener. Belum lagi beberapa macam matkul lainnya kan. Jadi daripada kita ngejelasin nih, udah mau waktunya terbatas kan. Iya. Padahal masih pengen ngobrol, Kay. Soalnya banyak banget kalau misalnya kita mau ngomong yang relevan kan dari mata kuliah kita. Nah, jadi mending buat calon-calon mahasiswa nih, adik-adik kelas kita atau di luar sana, coba ntar daftarnya nih masih masa pembukaan nih. Kalau nggak salah golongan 2 nih kalau buat di Unpas sendiri. Itu bisa langsung daftar ke Unpasnya sendiri. Bisa secara online juga. Masuknya FISIP dan juga maksudnya administrasi bisnis. Nanti ketemu sama kita nih Kay. Iya, nanti pokoknya kalian tuh diajar untuk mencapai goalsnya sebagai entrepreneur. Karena goals dari prodi administrasi bisnis sendiri itu menciptakan seorang entrepreneur yang kreatif dan inovatif juga. Nah, mungkin bincang-bincang santai kita cukup sekian deh. Kayak waktunya udah terbatas. Padahal masih pengen ngobrol nih. Udah enak banget ya, kayak wah masih banyak lah yang pengen diungkapin. Pokoknya ya buat penonton semuanya, makasih udah nonton kita. Semoga jadi dapat insight juga bagi kalian. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari channel YouTube Humas Wisip ini. Tapi jangan lupa juga nih. Apa nih? Kalian bisa dengerin kita di Spotify. Nah, jadi bisa juga denger doang sambil tiduran. Jadi nggak usah lihat muka kita. Menemani tidur mungkin. Menemani tidur ya. Nah, paling itu aja dari kita. Semoga bermanfaat buat pelaku bisnis atau senior-senior kita nih di luar sana. Bisa sharing-sharing atau ngasih saran di kolom komentar. Pokoknya kita saling sharing lah. Dan juga buat teman-teman nih, khususnya FISIP, yang ingin mengekspresikan dirinya di kampus itu kayak gimana, bisa juga boleh datang ke sini nih. Sharing-sharing lah di Humas. Tinggal hubungin aja Humas FISIP-nya. Gimana mau cerita apa, ntar dibuatlah kontennya semenarik mungkin. Tapi dibantu juga sama kalian lah, jangan minta ke Humasnya sendiri. Ya, bener gak sih? Bener. Kan ntar kerepotan Humasnya. Jadi mending sendiri aja. Pokoknya sekian. Dadah semua. Dadah.